Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ali al-qadir wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabi al-bashir an-nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan dalam majelisnya yang mulia dalam rangka kita mentadaburi keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua kebaikan-kebaikan kita, bahkan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda di yaumil akhir kelak. Kita semua, keluarga besar kita, anak cucu keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadabur kita pada kesempatan yang baik ini adalah tadabur keimanan yang dibahas di dalam surat yang sangat singkat, namanya surat Qaf. Surat dengan satu huruf. Hurufnya yaitu huruf Qaf. Kita awali dari pengantar surat ini. Surat Qaf, jika kita baca dalam susunan mushaf Al-Quran kita, berada di urutan yang ke-50, jumlah ayatnya 45 ayat. Kategorinya adalah Makkiyah. Masing-masing surat memiliki karakteristik, memiliki khosois, kekhususan-kekhususan. Meskipun sama-sama surat Makkiyah, maka Makkiyah suratnya bisa berbeda-beda. Di sini Makkiyah yang ada di surat Qaf lebih fokus kepada keimanan. Keimanannya bahwa Allah amat sangat maha dekat dengan hamba-hambanya. Ada juga beberapa keagungan tugas-tugasnya malaikat-malaikat Allah. Ada yang mencatat, ada yang mengawasi, ada pula yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Diakhiri dengan keimanan akan keadaan-keadaan yang akan terjadi di dalam neraka jahanam, juga kenikmatan-kenikmatan, tambahan-tambahan kemuliaan, balasan dari Allah saat kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Qaf berasal dari kata Qaf yang ada di ayat pertama, Qaf wal Qur'anil Majid. Hanya terdiri dari satu huruf, yaitu huruf Qaf, dibacanya pula dengan bacaan yang sama dengan hurufnya Qaf, seperti ada di surat ke-38, yaitu surat Shad. Karena terdiri hanya dari satu huruf, tentu tidak ada yang tahu makna sesungguhnya dari huruf Qaf maupun dari huruf Shad yang berada di awal surat Al-Quran. Intinya Allah bersumpah, wal Qur'anil Majid, setelah Allah menyampaikan satu huruf yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qaf wal Qur'anil Majid. Alasannya kenapa tidak dapat diketahui? Karena hanya terdiri dari satu huruf. Satu huruf tidak memungkinkan ditafsirkan. Satu huruf tidak memungkinkan mengandung makna. Padahal kita hanya mampu menafsirkan kalau ada makna. Makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau hanya satu huruf, tidak mungkin dapat ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Itulah salah satu dari tanda mukjizat bahasa Al-Quran. Bahwa siapapun tidak faham makna nun, tidak faham makna qaf, tidak faham makna shad. Itulah rahasia atau dikatakan sebagai mukjizat atas awal-awal huruf yang berada di awal surat-surat Al-Quran, termasuk di surat Qaf yang akan kita bahas setelah ini, tentang apa saja keimanan yang layak kita tadaburi terhadap ayat-ayat yang ada di surat Qaf. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu
adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kita bahas dari tadabur keimanan yang Allah sebutkan di surat Qaf adalah tentang maha dekatnya Allah. Salah satu sifat Allah yang amat sangat kita yakini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia, melebihi dari dekatnya dia manusia kepada urat nadinya atau urat lehernya. Al-warid secara bahasa adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Bisa dibayangkan. Subhanallah. Allah lebih dekat dari kita terhadap urat nadi kita, urat leher kita. Apa maksud lebih dekat? Kedekatan Allah menunjukkan Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sampai yang ada di dalam hati kita, di dalam benak pikiran kita, Allah amat sangat Maha tahu. Ada orang yang dekat dengan sahabatnya. Ia lebih tahu tentang sahabatnya. Suami dekat dengan istrinya. Suami tahu tentang istrinya. Istri tahu tentang suaminya. Orang tua yang dekat dengan anaknya, maka orang tua tahu betul tentang anaknya. Guru dekat dengan muridnya, guru tahu betul tentang muridnya. Ini bisa dibayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat, lebih dekat dari urat leher seseorang, menunjukkan Allah amat sangat mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ketetapan Allah Maha dekat dalam rangka menyuruh manusia untuk selalu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Atau muraqabah artinya mengawasi diri sendiri. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab meminta kita untuk kita mengoreksi diri, bermuhasabah atas diri kita sebelum nanti dihitung, dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dalam makna ini, raqibu anfusakum qabla an turaqabu. Kita yang muraqabah diri kita sendiri, mengawasi diri sendiri, memperhatikan diri sendiri sebelum nanti dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena muraqabatullah sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam batin kita. Semua keadaan Allah Maha tahu dan Allah akan melihatnya, menilainya. Sehingga dengan muraqabah ini diharapkan manusia malu. Kalau Allah melihat saat ia melakukan yang dilarang, kalau Allah melihat ia tidak menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Inilah tadabbur keimanan di surat Qaf ayat yang ke-16. Betapa kita sangat yakin meningkatkan keimanan kita, Allah Maha dekat. Maka kita jadi malu kalau kita hendak berbuat dosa atau berbuat maksiat. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah. Keimanan tentang malaikat-malaikat Allah. Allah awali di surat Qaf ayat 17. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ada dua malaikat mencatat amal perbuatan kita. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ingatlah kata Syekh Zuhaili hafizahullah, ingatlah saat dua malaikat mendampingi kita semua, mencatat apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Yang satu duduk sebelah kanan mencatat kebaikan, yang lain duduk sebelah kiri pula mencatat amal buruk kita.
Kalau ayat 17 ini kita korelasikan dengan ayat 16 sebelumnya, Allah Maha Dekat. Salah satu tanda Maha Dekatnya, Allah siapkan malaikat yang juga dekat dengan kita. Tidak pernah malaikat berhenti berada di kanan kita atau berada di diri kita. Yang paling berat bagi kita, namun meningkatkan keimanan, malaikat itu dekat, kedekatannya untuk mencatat. Betapa tidak mungkin kita tidak berbuat apa-apa. Tidak mungkin kita tidak dicatat. Sehingga yang layak untuk kita tadabburi di ayat 17 ini, kita berusaha agar malaikat lebih banyak mencatat dari sebelah kanan, yaitu kebaikan-kebaikan. Kita berusaha agar malaikat tidak mencatat dari sebelah kiri, yaitu keburukan-keburukan kita semuanya. Itulah dua malaikat yang disiapkan oleh Allah. Ada kekhususan. Kalau tadi disebutkan semua yang dijalankan, sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan. Dikatakan ada yang lebih khusus. Ayat 18-nya, khususnya apa? Ada malaikat yang lebih mengawasi, yang selalu hadir, bukan hanya terhadap semua amal perbuatan, tapi khusus amal-amal lisan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lisan dikhususkan oleh Allah karena paling banyak yang dijalankan oleh manusia dengan lisannya. Apakah lisan yang diucapkan atau lisan yang kemudian tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan. Ada WhatsApp group, ada Telegram, ada berbagai media-media orang menuangkan dirinya dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ucapan yang kemudian didokumentasikan di media-media sosial sekarang. Ternyata tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan atau yang tertuang dalam tulisan, melainkan selalu ada Raqib Atid, malaikat yang mengawas, malaikat yang selalu hadir. Apakah yang dimaksud dengan Raqib Atid? Kita akan bahas setelah yang satu ini, karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Raqib Atid adalah dua nama malaikat. Namun mayoritas mengatakan Raqib Atid adalah malaikat-malaikat yang mengawas, malaikat-malaikat yang selalu bersama manusia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Masya Allah, ada khusus amal lisan yang dikhususkan oleh Allah. Ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir bersama orang-orang yang berucap, yang menyampaikan secara lisan, atau yang menuangkan dalam bentuk tulisan. Maknanya menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, apakah itu kebaikan atau keburukan, melainkan ada di dekatnya malaikat-malaikat pengawas yang selalu hadir, mengawasi, menyaksikan hal ihwalnya, seperti yang disebutkan di surat Al-Infitor ayat 10-12. Menurut beliau, malaikat Raqib dan Atid bukan nama malaikat, tapi malaikat yang bertugas mengawasi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di ayat 10-12 surat Infitor, Allah sebutkan malaikat-malaikat tersebut. Malaikat yang mengawasi, malaikat yang mulia di sisi Allah, mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia. Itulah makna dari Raqib Atid. Maka Raqib dan Atid tidak Allah tambah dengan huruf waw.
bukan rokibun wa atidun, tapi rokib atid. Karenanya penting untuk difahami apa dan siapa yang dimaksud rokib atid tanpa huruf waw. Imam Qurtubi mengatakan makna rokib ada 3 pendapat. Pertama, yang senantiasa mengikuti manusia kemanapun, namanya itu rokib. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Atau makna yang kedua menurut Imam As-Sundi adalah malaikat-malaikat yang menjaga agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Sebagaimana ada di surat Ar-Ra'd ayat 11, yahfazuna min amrillah, menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau menjaga pula, yaitu mencatat amal perbuatan. Yang ketiga, malaikat raqib atid. Malaikat raqib adalah yang menjadi saksi atas seluruh perbuatan-perbuatan manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah. Adapun atid, kata beliau, ada 2 pendapat. Yang pertama, atid artinya yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Kita sering absen berbuat baik. Kita sering absen melakukan ketaatan. Kita tidak pernah absen mungkin melakukan dosa. Malaikat tidak pernah absen. Apakah saat manusia berbuat baik atau saat manusia berbuat dosa? Berarti senantiasa menyertai ma'iyatul malaika untuk hamba-hambanya. Yang kedua, penjaga yang disiagakan oleh Allah untuk menjaga, menjadi saksi, mengawasi semua amal perbuatan seorang hamba. Dalam makna ini, menurut Imam Al-Qurtubi, raqib dan atid adalah merujuk kepada sifat malaikat atau tugas-tugas malaikat. Secara bahasa Arab, inilah yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Muraqibun lailan wa nahara la yanfakku anil insan. Senantiasa mengawasi apakah siang malam, tidak pernah absen, tidak pernah tidak bersama manusia. Atau atid, hadir, tidak pernah absen, mengawasi, selalu hadir. Sehingga tidak ada yang luput dari pekerjaan dan perbuatan manusia. Atau menurut Syekh Sulaiman Al-Ashqar, maknanya raqib atid, karenanya tidak ada huruf waw antara raqib dan atid, adalah 2 sifat yang melekat pada 2 malaikat, mencatat amal manusia. Atau 2 malaikat yang selalu hadir di sisi manusia menjadi saksi. Atau 2 malaikat yang tidak pernah absen untuk bersama manusia. Bukan, kata beliau, 2 nama untuk 2 malaikat. Namun secara tadabbur keimanan, yang lebih kita yakini, apakah namanya raqib dan atid, ataukah raqib dan atid adalah sifatnya. Tentu kita semakin waspada, semakin hati-hati dalam berbuat. Karena malaikat-malaikat ini mengawasi, hadir bersama, tidak pernah luput, selalu mencatat, menjadi saksi, sehingga manusia hendaknya berusaha sungguh-sungguh bahwa malaikat-malaikat hanya menyaksikan yang baik, hanya melihat yang baik, membersamai kita dalam kebaikan, hadir bersama kebaikan-kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis dari Imam Tabrani rahimahullah bahwa Nabi bersabda, malaikat berada di sebelah kiri, tidak langsung mencatat, memberikan waktu selama 6 jam menurut penghitungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak tahu menurut penghitungan manusia. Penanya belum kemudian dicatat. Kapan itu? Kenapa demikian? Karena akan menunggu manusia menyesal dan memohon ampun. Misalnya seseorang berbuat dosa, malaikat belum mencatat, menunggu apakah ia menyesal, apakah ia bertobat, apakah ia beristighfar. Kalau itu, malaikat tidak jadi mencatatnya. Namun kalau kemudian ia malah terus berbuat, ia tidak menyesal, ia tidak bertobat, maka sudah dicatat satu keburukan oleh malaikat. Namun makna 6 jam ini tidak sama dengan 6 jam menurut penghitungan manusia. Bisa jadi maknanya 6 waktu, 6 masa. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas, Allah berikan peluang manusia untuk menyesali perbuatan dosanya, atau manusia untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah. Begitulah agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha mulianya Allah. Tetap saja Allah perintahkan malaikat yang mencatat keburukan, nanti dulu, biarkan ia bertobat, ia memohon ampun,
Kalau mohon ampun, jangan dicatat. Tapi kalau terus-menerus tidak mohon ampun, tidak menyesal, catatlah satu keburukan untuknya. Itulah gambaran dari keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah. Keimanan berikutnya yang kita tadaburi adalah bagaimana keadaan manusia saat sakaratul maut. Surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Doa kita tentu, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan, ringankan. Kalaupun ada sakit, ada pedih, ada perih, tidak terlalu berat. Karena makna sakaratul maut adalah keras dan sakitnya kematian yang menimpa manusia, mengalahkan akal fikir. Orang kalau sudah sakit, maka tidak bisa dicerna oleh akal fikir. Kalau sudah sangat sakit, sangat pedih, sangat perih, maka tidak bisa ia fahami dengan hati sanubarinya, saking sakitnya. Maka dikatakan oleh Allah, dipastikan oleh Allah, semua yang meninggal menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah sakit, pedih, dan perih. Bukan hanya menimpa kita umat manusia biasa, sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematian yang dialaminya saat sakarat, sesudah aku melihat kepedihan kematian pada diri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ghibtah. Ghibtah itu iri atas kebaikan, iri atas ketaatan, boleh, namanya ghibtah. Wah, fulan hafalannya banyak, aku iri kepadanya. Fulan membaca Al-Qur'annya banyak, fulan kematiannya bagus, fulan ilmunya bagus. Itu kita namanya ghibtah. Tapi kalau hasad tidak boleh. Karena hasad itu biasanya tentang urusan dunia, kita ingin mendapatkan sebanyak sahabat kita, atau kita menginginkan kenikmatannya berpindah kepada kita, atau hilang dari sahabat kita. Ghibtah disinilah yang dikatakan, dikaitkan dengan surat Qaf 19. Betapa setiap orang mengalami sakaratul maut, karenanya saat ada orang ditutup oleh Allah dengan kebaikan, kemudahan, ada kepedihan, ada keperihan, tapi Allah ringankan dan mudahkan, berarti dia layak mendapatkan hawin alaina fi sakaratil maut. Hadis yang lain yang membuktikan adalah dari Imam Al-Bukhari. Saat Rasul berada dalam sakaratul maut, Rasul mengambil air dari kulit yang berisi air, ya, meletakkan tangannya, memasukkan tangan ke dalamnya, membasuh mukanya, seraya beliau mentalkinkan diri sendiri, mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kemudian beliau katakan tentang apa yang dirasakan saat beliau menghadapi kematian. Innalil mauti sakarat. Sungguh kematian ini ada kepedihannya, ada keperihannya, ada sakaratnya. Beliau menegakkan tangannya dan beliau katakan, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Aku segera menuju Allah yang maha tinggi. Beliau kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat dan tangannya mulai lemas. Beliau menghadapi kematian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keadaan sakaratul maut yang sangat berat. Sebelum sakaratul maut ada, kita tadi sudah bahas bagaimana perbanyak kebaikan, bagaimana malaikat lebih banyak mencatat dari kanan, bagaimana saat malaikat mencatat dan menyaksikan, kita pula berada dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan tadabbur keimanan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia.
Sahabat asa yang dirahmati oleh Allah, ada malaikat yang Allah sebut saikun, yang menggiring umat manusia, syahidun, yang menyaksikan umat manusia. Waja'at kullu nafsin ma'aha saikun wa syahid. Setiap diri nanti akan datang bersama malaikat yang menggiringnya. Wasiqal ladzina taqarrabahum ila jannati zumar, di surat Az-Zumar ditafsirkan, dan digiringlah manusia, di bawahlah manusia oleh malaikat-malaikat menuju surga, yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ada malaikat-malaikat yang menyaksikan, bersaksi nanti apakah dia termasuk orang-orang baik. Malaikat bersaksi apakah dia layak mendapatkan surga, malaikat bersaksi. Pendapat Imam Mujahid, penggiring dan pemberi kesaksian adalah dari malaikat. Kenapa? Karena tidak disebutkan malaikat di sini. Langsung saja Allah sebutkan wajaat, datang pada setiap orang. Tidak diketahui siapa yang datang. Menurut Imam Mujahid adalah malaikat. Pendapat yang lain adalah yang menggiring malaikat-malaikat yang mencatat amal buruk. Namanya saikun. Kalau yang menyaksikan atas amal-amal baik namanya syahid. Maka dibagi dua, kalau malaikat-malaikat itu menggiring, maka itulah tanda sedang mencatat amal buruk. Tapi kalau malaikat itu syahid, menyaksikan, maka itu menjadi saksi atas amal-amal baik manusia. Begitulah makna saik wa syahid. Saat malaikat saik dan syahid sampai ditetapkan oleh Allah, maka pada saat itu mulai keadaan neraka dan keadaan surga digambarkan oleh Allah sebagai bentuk keimanan kita, tadabbur keimanan kita terhadap keadaan neraka dan keadaan surga. Karena itulah keadaan terakhir yang dialami oleh siapapun. Keadaan neraka, keadaan terakhir yang dialami oleh para penghuninya, keadaan surga, keadaan terakhir yang akan dialami oleh para penghuninya. Allah awali. Pada saat itu kata Allah, kami bertanya kepada jahanam, halim talati, sudah penuh belum tempatmu? Mereka jahanam bertanya, masih ada tambahan kah ya Allah? Pada sudah penuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk menakuti-nakuti hambanya, mengingatkan hambanya. Padahal neraka sudah penuh, tapi Allah bertanya lagi, perlu lagi tambahan, perlu lagi tambahan, dipenuhi lagi. Betapa beratnya keadaan neraka jahanam. Sempit, amat sangat panas, tidak ada gerak, tidak ada celah, malah ditambah terus penghuninya. Atau dikatakan pula ditambah dari kalangan orang yang berdosa dan durhaka. Ditambah dengan orang-orang yang paling buruk. Sudah tempatnya buruk, yang isinya adalah orang-orang buruk. Itulah surat Hud ayat 119 pula. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Semuanya yang durhaka kepada Allah. Berarti tidak pernah kosong. Berarti tidak lapang. Neraka itu sempit sekali. Karena isinya juga banyak. Padahal yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang tidak baik. Hingga Allah pemilik keperkasaan di hari Yaumil Akhir meletakkan kakinya yang sangat mulia. Kemudian melebarkan di pojok masing-masing neraka. Saat itu jahanam mengatakan, cukup ya Allah, cukup, sudah sangat penuh. Itulah makna halim talati. Kemudian dia menjawab, hal mim mazid, masih adakah tambahan? Menunjukkan inilah keadaan yang sangat berat. Tidak pernah dikurangi, yang ada ditambah. Apakah ditambah penghuninya atau ditambah keburukan dan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana neraka, maka surga pun dikatakan oleh Allah terus ditambah penghuninya, ditambah kenikmatan-kenikmatannya, lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Dan pada sisi kami, kata Allah, terus ada tambahan-tambahan. Neraka ditambah terus oleh Allah, surga pula ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tambahannya? Segala yang diinginkan oleh jiwa, yang dinikmati oleh mata, yang diinginkan oleh semuanya, kenikmatan dan kebaikan seperti yang mereka harapkan. Bahkan ada tambahan, waladaina mazid, kenikmatannya ditambah, tidak pernah terbesit sebelumnya, tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Waladaina mazid menjadi tambahan lagi dari pahala, kenikmatan dan kemuliaan. Sehingga keimanan akan surga adalah
kita yakini bahwa di dalamnya tidak pernah berhenti kenikmatan. Selalu ditambah, selalu meningkat, selalu semakin baik, semakin agung, semakin mulia. Dan inilah yang terakhir. Karena setelah itu tidak ada lagi kehidupan pasca orang berada di dalam surga. Surga dikatakan tempat terakhir orang-orang yang soleh dan salihah. Maka kita memohon kepada Allah, bukan hanya Allah tempatkan di dalam surga, tapi Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Karena kita meyakini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, bahwa kita yakin surga tempat paling mulia. Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus, dan tambahan itu adalah berarti tambahan kemuliaan atas amal perbuatan yang mampu kita jalankan sepanjang hidup dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah kita dimudahkan, kita diberi taufik oleh Allah, dan kita semua layak menjadi hamba-hamba Allah, ashabul jannah, yang layak menghuni surga Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Sampai ketemu di tadabbur Al-Quran berikutnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita di sisi Allah. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.